Halo semuanya, sesi 1 akan membahas materi tentang ruang lingkup statistika. Karena ini sesi pertama ya, jadi teman-teman perlu dijelaskan tentang konsep-konsep dasar statistika. Jenis-jenis statistika itu apa? Kemudian penerapan statistika di bidang ekonomi dan bisnis itu apa? Karena Anda mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian istilah-istilah penting yang perlu Anda kuasai di awal sesi ini apa? Saya mulai penjelasannya dengan definisi statistika. Tadi saya bilang bahwa statistika ini adalah temannya matematika ya. Itu betul sekali. Karena di dalam statistika pun kita akan mempelajari ya. Jadi statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data yang dikumpulkan itu kemudian disajikan ya entah dalam bentuk tabel, entah dalam bentuk grafik, entah mau dalam bentuk diagram lingkaran, itu bentuk penyajian data ya. Kemudian mengolah data, menganalisis dan menyimpulkan data yang sudah Anda kumpulkan tadi. Ya, jadi statistika itu satu ilmu yang mulai dari mengumpulkan sampai menyimpulkan data yang telah Anda kumpulkan. Ya, ini merupakan satu bidang ilmu tersendiri yang belajar tentang mengumpulkan hingga Anda bisa menyimpulkan data yang sudah Anda kumpulkan. Itu definisi dari statistika. Kemudian statistika itu dibagi dua. Ada yang namanya statistika deskriptif dan juga statistika induktif atau inferensial. Statistika deskriptif ya, dalam statistika deskriptif ini akan meliputi kegiatan mulai dari pengumpulan data ya dan penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Nah, di situ statistika deskriptif ya, tingkatannya mulai dari mengumpulkan sampai menyajikan data. Contoh misalkan pada saat pemilihan presiden 2019 ya, antara Jokowi versus Bapak Prabowo. Kalau Anda lihat di media televisi ataupun mungkin di media sosial gitu ya, Anda kan bisa lihat ya pada saat pencoblosan di hari itu, beberapa lembaga survei telah menunjukkan berapa sih yang telah memilih Jokowi, berapa sih yang telah memilih Bapak Prabowo melalui diagram lingkaran. Misal ya, kalau saya contohkan, ada gambar lingkaran gitu ya. Diagram lingkaran itu kan Anda bisa lihat itu biasanya ada berapa porsi dari yang telah memilih Jokowi dan ada berapa porsi yang telah memilih Bapak Prabowo. Misalkan Bapak Jokowi 60% gitu ya. Kemudian Bapak Prabowo 40%. Nah, dari diagram lingkaran yang sering kita lihat itu kan memudahkan kita membaca ya bahwa oh Pak Prabowo sekarang yang memilih sudah 40%. Oh Bapak Jokowi sudah memilih yang sudah memilih Bapak Jokowi 60%. Itu lebih mudah penyajiannya kalau melalui diagram lingkaran daripada misalkan kita menyajikannya data dengan tabel. Misalkan data tabel dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua, itu ya ada 30 lebih provinsi. Kemudian Anda dikasih data dalam bentuk tabel. Dalam di televisi Anda melihat itu angkanya kecil-kecil ya, nggak jelas ini Pak. Itu namanya penyajian data yang salah. Kenapa? Karena nggak membuat pembaca ini lebih mudah memahami data yang disajikan. Nah, di situ pentingnya statistika deskriptif ya. Bagaimana menyajikan data dengan benar. Ya. How to present the data correctly. Itu sebenarnya kunci dari statistika deskriptif ya. Walaupun bisa disajikan dalam tabel, tapi dengan diagram
lingkaran saja lebih oke, ya itu lebih baik. Ya, jadi kalau Anda nanti bekerja di bidang statistika gitu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan statistika, sajikanlah data yang membuat bahwa yang baca itu lebih mudah memahaminya. Karena Anda menyajikan data itu bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang lain. Itu statistika deskriptif. Kemudian ada statistika induktif, atau nama lainnya adalah statistika inferensial. Nah, ini jenis statistika yang sudah lebih lebih advance kalau istilah saya, lebih dalam lagi, karena dalam statistika induktif ini sudah mulai masuk kegiatan mengolah data. Ya, dengan software statistika apapun yang dipakai ya, karena software statistika itu banyak. Kalau di bidang ilmu kita, ekonomi dan bisnis, itu bisa pakai SPSS ya. Nanti Anda di semester 5, itu ada lab statistika, itu ada pakai SPSS. Kemudian ada FUS yang mungkin Anda kenal juga, ada Stata, ya, ada Oxmetrics, ya, dan software statistika yang lain. Karena itu merupakan software untuk mengolah data yang sudah kita kumpulkan di lapangan, ya. Lalu nanti datanya dianalisis dan kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil olahan data melalui software statistika tadi. Nah, inilah dua jenis statistika yang perlu teman-teman pahami ya, yaitu statistika deskriptif, pengumpulan data dan penyajian data, lalu statistika induktif, mulai mengolah data, sampai menyimpulkan data yang telah kita kumpulkan. Berikutnya, karena kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, apa sih Pak kira-kira nanti penerapan statistika di bidang ekonomi dan bisnis? Misal di bidang akuntansi, ya. Kantor akuntan publik ya, mungkin yang pernah mendengar istilah kantor akuntan publik ya, mungkin lebih dikenal dengan singkatannya KAP. Itu bisa menggunakan ilmu statistika pada saat mereka ingin mengambil sampel ya, dalam melakukan audit terhadap kliennya. Ya, jadi penerapan mengambil sampel itu pun juga merupakan penerapan statistika, teman-teman sekalian. Ya, jadi pada saat dia mau melakukan audit terhadap kliennya, ya KAP itu bisa menggunakan sampel, bisa mengambil sampel saja dari beberapa orang yang akan dijadikan sampel ya. Tidak harus semuanya. Kemudian di bidang keuangan, misalkan ya, para konsultan keuangan menggunakan informasi statistika seperti rasio keuangan. Ya. Kemudian hasil dividen misalkan, yang bisa membantu para konsultan keuangan itu untuk memberikan rekomendasi investasi. Ya, jadi misalkan Anda ke saya ya, saya sebagai konsultan keuangan, Anda minta saran saya misalkan, Pak, kira-kira saya investasi di saham apa ya yang bisa menguntungkan saya di masa depan gitu ya. Maka saya bisa menggunakan data rasio keuangan ataupun hasil dividen tadi untuk membantu Anda memberikan rekomendasi investasi di saham apa ya yang bisa menguntungkan orang zaman pandemi ini misalkan ya, di masa pandemi ini misalkan. Itu contoh penerapan statistika di bidang keuangan. Kemudian bidang pemasaran atau marketing, misalkan perusahaan akan meluncurkan produk baru ya, maka diambil sampel beberapa masyarakat ya. Masyarakat akan diminta untuk memberikan pendapat tentang produk yang akan diluncurkan itu. Ya, jadi sebelum produknya launching ya, produk yang sudah ada ini akan bukan dilempar ya, akan diberikan kepada masyarakat sebagai sampel saja. Kira-kira apa sih pendapat dia terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan? Nah, itu akan sebagai dasar bahwa oh produk ini disukai atau enggak sih oleh masyarakat. Ya, ini di bidang marketing ya. Termasuk juga di bidang marketing atau pemasaran itu kalau misalkan Anda nanti bekerja di bidang pemasaran ya,
Bosmu misalkan nyuruh, kira-kira penjualan kita tahun depan berapa ya, Mas? Berapa ya, Mbak? Nah, itu statistika juga dipakai. Peramalan penjualan itu juga menggunakan konsep statistika. Itu juga termasuk penerapan statistika di bidang pemasaran atau marketing ya. Lalu kemudian di bidang ekonomi, ini pasti Anda sering membaca berita atau mungkin melihat di televisi ya. Beberapa ahli ekonomi atau para ekonom ya menggunakan statistika untuk meramalkan variabel-variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat kemiskinan, jumlah uang beredar ya, dan variabel ekonomi lainnya di masa akan datang. Jadi biasanya kalau jadi ekonom itu kan enak ya. Misalkan diwawancarai oleh sebuah TV atau sebuah media. Ditanya, bagaimana pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, Pak? Nah, dia bisa menggunakan statistika untuk memperkirakan angka-angka pertumbuhan ekonomi kita berapa. Ya, jadi kayak seperti ekonom itu gajinya lumayan tinggi ya karena itu doang diundang untuk memberikan ramalan-ramalan variabel ekonomi. Seperti kalau diundang di Metro TV gitu ya, di TV One, itu kan kalau bicara tentang perekonomian, ya itu salah satu pertanyaannya. Bagaimana prediksi variabel ekonomi di masa akan datang? Itu setidaknya manfaat di bidang ekonomi ya. Pak, kalau di mahasiswa sendiri manfaatnya apa? Kalau Anda skripsi nanti, terutama Anda yang penelitiannya itu kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini penelitian yang menggunakan data berupa angka. Maka Anda perlu statistika dalam mengolah data yang telah Anda kumpulkan di lapangan. Nah, jadi nanti Anda di semester 7 atau 8 ya, yang sudah menempuh skripsi, jika penelitiannya adalah kuantitatif, nah maka Anda wajib menggunakan statistika. Kenapa? Karena datamu itu berupa angka. Ya, entah data-data dari laporan keuangan ya, entah data-data dari hasil kuesioner, misalkan anak-anak yang di pemasaran atau SDM ya, yang kebanyakan menggunakan instrumen penelitiannya adalah kuesioner ya, itu juga penelitian kuantitatif. Perlu statistika di dalamnya. Jadi perlu bantuan software statistika untuk mengolah data Anda nanti di skripsi. Berikutnya data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Meskipun belum tentu benar ya, makanya di era saat ini, di eramu ya, era milenial, pasti udah paham istilah hoax atau hoax ya, bahwa kita tidak bisa langsung percaya tentang data, nggak boleh kita percaya langsung dari foto atau video tertentu kalau kita belum telusuri kebenarannya. Tapi itu bisa dianggap data nggak Pak? Bisa. Jadi selama itu berbentuk tabel, data, video, ya itu dianggap data. Walaupun belum tentu benar, makanya kita jangan sampai mudah terpercaya dengan data-data yang disajikan di media sosial misalkan ya, kecuali sumbernya itu relevan dan sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Data yang baik seperti apa? Data yang baik, data yang membawa manfaat. That's it. Itu aja. Data bisa dikatakan baik kalau dia bisa memberikan manfaat kepada pihak tertentu. Gitu ya. Lalu data yang telah diolah ya disebut dengan informasi. Jadi informasi itu data yang sudah diolah. Kegunaan data. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk satu perencanaan, dasar untuk planning. Bertujuan agar perencanaan yang dibuat oleh satu perusahaan sesuai dengan kemampuan, supaya bisa dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan atau ambisius ya. Jadi fungsi dari data itu adalah untuk merencanakan. Fungsi yang pertama ya. Kita bisa melakukan perencanaan. Supaya apa?
kita bisa menghindari perencanaan yang terlalu ambisius. Karena biasanya kalau ambisius itu akan susah untuk dilaksanakan. Nah, jadi kita bisa meminimalisir hal-hal atau perencanaan yang terlalu ambisius, gitu ya. Karena nanti pada saat implementasinya, pada saat eksekusinya, nanti akan menyusahkan para orang-orang yang melakukan perencanaan tadi. Ya, jadi itu fungsi dari data yang pertama sebagai dasar perencanaan. Yang kedua sebagai alat pengendalian, ya maksudnya begini, pada saat perencanaan itu sudah dilaksanakan, ya, kemudian ada kesalahan yang terjadi atau penyimpangan yang terjadi, ya bisa dilakukan perbaikan atau koreksi dengan segera. Ya, jadi kalau pada saat perencanaan tadi sudah dilakukan, kemudian ada kesalahan atau penyimpangan, maka kesalahan itu bisa dikoreksi atau diperbaiki dengan segera. Itu penggunaan data yang kedua ya, sebagai kontrol, sebagai alat pengendalian. Lalu yang ketiga adalah dasar evaluasi. Artinya begini, kalau sudah kita melakukan proses pekerjaan dari planning yang sudah kita lakukan, ya, apakah target bisa tercapai nih? Target yang sudah kita tetapkan tercapai atau tidak? Ya, kalau tercapai tidak ada masalah. Tapi kalau nggak tercapai, kita perlu berpikir faktor apa yang menyebabkan target kita nggak tercapai. Nah, terutama pihak manajemen ya, para manajer di satu perusahaan perlu melakukan evaluasi. Ya, karena biasanya sebelum menginjak tahun yang akan datang, kita sudah punya target. Misalkan target penjualan tahun 2021 itu adalah misalkan 200 juta. Tapi setelah akhir 2021, target itu nggak tercapai. Nah, kenapa ini? Ya, apakah tenaga marketingnya kurang, atau tenaga marketingnya bekerja kurang maksimal, ya, atau mungkin insentif dari tenaga marketingnya kurang sehingga mereka kerjanya nggak maksimal. Karena kita tahu bahwa kalau insentifnya gede, orang marketing itu akan gercep ya, akan gerak cepat untuk mencapai target. Karena biasanya orang marketing, ya Anda nanti kalau bekerja di bagian marketing ya, bermainnya pasti dengan target. Nah, kalau targetmu nggak tercapai, nah itu pasti akan dievaluasi oleh manajermu. Ini ya, setidaknya 3 kegunaan data, dasar perencanaan, alat pengendalian, dan juga dasar evaluasi. Lalu syarat data yang baik, yang pertama harus objektif, ya, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, jadi tidak boleh data hoax gitu ya. Data yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Lalu harus bisa mewakili satu kondisi tertentu atau satu masalah tertentu ya. Jadi data itu harus representatif. Ya, kalau Anda ingin menyajikan data tingkat pengangguran di Indonesia, ya maka sajikan data tingkat pengangguran, ya. Jangan data yang lain. Jadi harus representatif dengan apa yang ingin kita sajikan. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi kalau dalam statistika, kalau tingkat ketelitiannya tinggi, maka data itu akan baik. Kalau data memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, dengan kata lain, standar error-nya harus kecil. Ya, standar error ini adalah penyimpangan yang terjadi pada data kita itu harus kecil. Ya, error-nya harus kecil, kesalahannya harus kecil. Kalau standar error data kita kecil, maka itu data kita akan baik. Kemudian data yang baik adalah harus tepat waktu atau up to date ya, harus kekinian. Semakin data yang disajikan itu up to date, maka data itu akan baik. Kemudian yang kelima adalah harus relevan ya. Harus relevan dengan masalah atau problem yang diungkap, yang akan diungkap ya, yang akan disajikan. Jadi itu data yang baik ya. Ada 5 ciri ini yang perlu ada pada saat kita ingin mengatakan, oh data itu baik loh, gitu ya. Berikutnya data menurut sifatnya ada 2.
Nah, ini yang penting dipahami di teman-teman sekalian yang belajar pengantar statistika. Ada yang namanya data kualitatif, ada juga yang namanya data kuantitatif. Ya, perbedaannya sangat mudah. Kalau data kualitatif, ya, kualitatif itu datanya tidak berupa angka atau bukan angka. Oke. Biasanya data kualitatif itu berbentuk pernyataan ya, atau kalimat atau judgement. Itu namanya data kualitatif ya. Datanya tidak berupa angka. Misalkan Anda mewawancarai seorang narasumber. Nah, itu hasil wawancara itu namanya data kualitatif, ya. Bukan angka. Anda rekam misalkan ya dengan handphone ataupun alat perekam, hasil wawancara Anda dengan narasumber, itu data kualitatif. Ya, bagaimana kita bisa mengangkakan hasil interview? Kan nggak mungkin. Ya, jadi hasil interview pun itu merupakan data kualitatif ya, karena bukan angka. Kalau data kuantitatif ini sebaliknya. Ini data yang berupa angka. Data laporan keuangan ya, tadi rasio keuangan yang diambil dari laporan keuangan ya, itu contoh data berupa angka. Ya. Kemudian data penjualan misalkan dari perusahaan ya dari tahun ke tahun, itu data angka. Ya. Termasuk pada saat Anda melakukan memberikan kuesioner ya, kuesioner kepada responden Anda, misalkan dia menjawab setuju, ragu-ragu, tidak setuju misalkan ya. Nah, nanti setuju, kemudian ragu-ragu dan tidak setuju itu akan diangkakan. Nah, itu juga nanti data kuantitatif. Ya, jadi penelitian yang menggunakan kuesioner itu juga masuk dalam penelitian kuantitatif ya. Jawaban-jawaban responden tadi akan diangkakan sehingga penelitian yang menggunakan kuesioner pun itu masuk penelitian kuantitatif ya, karena menggunakan angka. Jawaban-jawaban tadi yang setuju, kurang setuju, dan juga tidak setuju itu akan diangkakan. Misalkan setuju di kode 1, ragu-ragu di kode 2, tidak setuju di kode 3. Nah, angka inilah nanti akan dimasukkan ke dalam software. Berikutnya, nah ini yang juga sangat penting di pertemuan pertama ini ya. Di dalam statistika itu ada skala pengukuran yang kita kenal, ada 4 ya. Levelnya yang paling tinggi adalah skala rasio, yang paling rendah adalah skala nominal ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh ordinal, interval, baru nanti yang paling tinggi skalanya adalah rasio. Oke, saya mulai dari yang pertama, skala nominal. Pada saat kita bicara skala yang berbentuk nominal, ya, angka yang diberikan itu hanya berupa label saja. Ya, saya ulang. Pada saat kita berbicara skala nominal, ya, angka yang ada itu hanya sebagai label. Contohnya, pria di kode 1, wanita di kode angka 2, waria di kode 3. Ya, jadi angka 1, 2, dan 3 ini hanya kode untuk jenis kelamin misalkan. Untuk contoh ini ya, pria di kode 1, wanita di kode 2, waria di kode 3. Atau misalkan kalau kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, misalkan mahasiswa manajemen di kode 1, mahasiswa prodi akuntansi di kode 2, mahasiswa prodi ekis, ekonomi Islam di kode 3. Jadi angka 1, 2, dan 3 itu hanya kode saja. Ya. Dan di dalam skala nominal itu tidak bisa kita melakukan operasi matematika. Nggak boleh kita bilang 1 tambah 2 waria. Ya. Pria tambah wanita sama dengan waria. Tidak. Di dalam skala nominal kita tidak bisa melakukan operasi matematika. Nah, itu ciri dari skala nominal ya. Bahwa angka-angka yang tersaji ini untuk label saja. Untuk kode saja. Ya, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu nggak boleh. Ya, termasuk juga kita nggak boleh bilang pria itu 1,
Wanita itu dua. Dua kan lebih besar dari satu. Oh, wanita berarti lebih baik daripada pria. Enggak bisa. Di dalam skala nominal kita nggak bisa mengatakan itu. Karena angka yang disajikan hanya untuk pengkodean saja atau label saja. Itu skala nominal ya. Skala pengukuran yang kedua, skala ordinal. Nah, kalau di skala ordinal, ini sudah mengandung tingkatan. Ya. Tadi kalau nominal itu label atau pengkodean, kalau skala ordinal sudah mulai mengandung unsur tingkatan. Ya, ada tingkatan ya. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ya, maka ranking 1 akan menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3 ya, masuk akal ya. Jadi di dalam skala ordinal ini sudah ada tingkatannya. Oke, bahwa ada ranking angka 1, misalkan ranking 1 ya. Berarti siswa atau mahasiswa yang mendapat ranking 1 itu bisa dikatakan dia lebih pintar atau lebih tinggi tingkat intelijensinya daripada yang mahasiswa yang ranking 2 atau 3. Nah, di skala ordinal kita bisa bicara itu. Termasuk jika data kita kuesioner tadi ya. 1, sangat setuju. 2, ragu-ragu. 3, tidak setuju misalkan. Nah, maka bisa dikatakan ya sangat setuju itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang ragu-ragu dan tidak setuju. Tampak ya bedanya dengan yang skala ordinal ya, bahwa angka-angka di skala ordinal sudah mulai ada tingkatannya. Kita bisa mengatakan di sini ranking 1 lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. Kalau di skala nominal kita nggak bisa bilang itu, karena angkanya hanya untuk sebagai label atau kode saja. Oke, yang ketiga adalah skala interval. Nah, interval itu kan jarak ya. Nah, jadi dalam skala interval ini sudah mengandung jarak. Ya, di dalam data itu sudah mengandung jarak atau interval. Contoh, 1, ini adalah saham sangat prospektif ya, artinya saham yang punya prospek bagus ke depan. Harga sahamnya misalkan dicirikan dengan Rp736 sampai Rp873. Jadi saham-saham yang punya harga di antara 736 sampai 878 rupiah itu akan dikategorikan saham yang sangat prospektif. Akan di kode 2 jika sahamnya prospektif, itu di antara harga sahamnya Rp593 sampai Rp735. Ya. Jadi kalau datanya itu punya range atau punya jarak atau punya interval seperti ini, misalkan ya di sini ya. Ini artinya harga saham dari 736 sampai 878 ini dia akan masuk kriteria saham yang pertama. Saham sangat prospektif. Akan masuk saham prospektif kalau harga sahamnya antara 593 sampai 735. Ini beda ya, antara nominal dan ordinal. Di skala interval, datanya sudah ada jarak, ada intervalnya. Kemudian skala rasio, yang terakhir ya. Skala rasio ini dia punya sifat nominal, punya sifat ordinal, dan juga punya sifat interval, dan punya nilai absolut dari objek yang diukur. Maksudnya nilai absolut itu adalah angka 0 itu punya makna. Angka 0 itu punya makna. Contoh misalkan, bunga BCA 7% dan bunga Mandiri 14%. Maka, bunga Mandiri 2 kalinya bunga BCA. Ya, karena 14% kan 2 kali 7/7%. Pak, makna tadi absolut maksudnya apa tadi? 0 punya makna itu apa? Kalau suatu bank memberikan bunga 0, ya maka artinya bank itu tidak memberikan bunga kepada nasabahnya misalkan.
ya kan? Misalkan kayak di bank konvensional itu kan nggak boleh ada bunga, adanya mungkin bagi hasil gitu ya. Jadi itu yang dimaksud skala rasio. Angka 0 itu punya makna. Diingat-ingat ya, bahwa ada skala nominal yang paling rendah, yang paling tinggi skala rasio. Pak, kalau data-data rasio keuangan, pasti skala rasio. Namanya juga rasio keuangan. Gitu ya. Data inflasi, data pengangguran, ya, pertumbuhan ekonomi, data GDP, gross domestic product, gitu ya. Tingkat pengangguran itu skala rasio semua. Karena langsung berupa angka. Jadi nanti pada saat Anda di skripsi ya semester 7 atau 8 dikenali ya skala datamu apakah nominal, ordinal, interval atau rasio. Kenapa? Karena nanti metode analisisnya akan berbeda. Nah, itulah pentingnya kita memahami data kita punya skala pengukuran apa. Karena nanti metode analisisnya akan berbeda. Ya, kalau kita sudah paham skala data kita apa. Berikutnya adalah sumber data. Nah, ini yang penting harus diingat ya di pertemuan pertama ini. Ada dua sumber data, ada yang data primer, ada juga data sekunder ya. Second berarti kan kedua ya. Kalau primer itu dari kata primary, utama. Data primer itu adalah data yang didapat langsung ya dari narasumber atau data yang didapat langsung dari responden. Ya. Contohnya wawancara langsung ya. Misalkan saya mewawancarai eh, satu narasumber ya, maka itu data primer yang saya dapatkan. Termasuk juga wawancara tidak langsung ya. Nah, wawancara tidak langsung ini biasanya sering dipakai kalau satu perusahaan itu biasanya lagi mencari kandidat manajer ya atau calon manajer yang baru. Biasanya perusahaan menggunakan wawancara tidak langsung. Jadi menggunakan perantara lain di luar perusahaan ya yang bisa mewawancarai beberapa kandidat manajer yang baru. Kenapa? Karena kalau diwawancarai oleh pihak luar, biasanya nanti mereka akan menjawabnya itu lebih apa ya, lebih transparan daripada kalau yang mewawancarai itu dari pihak dalam perusahaan. Ya, kalau yang mewawancari pihak dalam nanti jawabannya pasti akan kemungkinan besar akan jawabannya agak lebay ya. Ya Pak, saya ini kandidat yang sangat oke. Karena saya masuk jam 8, pulang jam 5 sore sesuai dengan peraturan kantor misalkan dan sebagainya. Ini biasanya digunakan dengan wawancara tidak langsung ya. Bahkan kadang nggak sadar kalau kandidat manajer itu sedang melalui proses wawancara untuk dipilih menjadi kandidat manajer yang baru. Itu lebih fair biasanya ya, tanpa persiapan ya. Dan dia juga nggak kenal dengan siapa yang mau mewawancarai dia, itu namanya wawancara tidak langsung. Termasuk data primer juga bisa didapatkan dari pengisian kuesioner, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda nanti skripsi menggunakan kuesioner ya, biasanya mahasiswa pemasaran ataupun SDM ya, yang sumber daya manusia pakai kuesioner. Itu juga data primer. Kenapa? Karena kita dapat datanya itu langsung dari responden kita kan. Data yang langsung didapat dari narasumber atau responden itu data primer. Ya. Kalau Pak, misalkan saya menelpon atau saya menggunakan Zoom wawancaranya, misalkan saya mewawancarai Pak Sandiaga Uno nih Pak, saya lewat by phone dengan atau lewat Zoom, itu saya disebut wawancara langsung atau tidak langsung ya Pak? Wawancara langsung. Walaupun Anda tidak bertemu secara offline langsung ya, tapi Anda langsung face to face atau dengan suaranya langsung dengan narasumber itu wawancara langsung namanya juga. Yang beda apa? Hanya medianya saja. Satu menggunakan media telepon ya, satu menggunakan Zoom atau satu tatap muka. Ya, jadi wawancara langsung ini tidak harus dengan tatap muka langsung, bisa dengan menggunakan media telepon atau dengan menggunakan media Zoom ya atau Skype misalkan boleh. Itu namanya wawancara langsung. Yang kedua ada data sekunder.
Ya, data sekunder ini berarti data yang telah diolah oleh pihak lain. Ya, jadi data sekunder ini data yang kita dapatkan, tapi data itu sudah diolah oleh pihak lain. Ya, jadi kita tinggal download datanya saja, kita dapat data tersebut ya. Contoh, Pak, saya butuh data inflasi dari beberapa provinsi di Indonesia. Maka downloadlah datanya di BPS, Biro Pusat Statistik ya, Badan Pusat Statistik. Itu data sekunder. Anda tinggal klik datanya, muncul langsung Excel-nya. Terus Pak, saya butuh data laporan keuangan perbankan di Indonesia, Pak. Misalkan Bank Syariah, Pak, di Indonesia. Bisa di websitenya Bank Indonesia, misalkan. Ya, itu kan bisa Anda dapatkan datanya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga kita dapat datanya itu di World Bank atau IMF, International Monetary Fund. Misalkan ingin melihat, Pak, pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan perbankan di bank-bank seluruh dunia itu berapa persen sih misalkan ya, bisa Anda dapatkan di World Bank. Ya, lalu FAO ya, ini salah satu lembaga di PBB ya, Food Agricultural Organization. Ini salah satu lembaga di PBB yang mengurusi pertanian dan makanan ya, Food and Agricultural Organization. Kalau Anda ambil data dari beberapa lembaga ini, nah itu berarti bukan Anda sendiri yang ambil datanya ya, tapi data itu sudah diolah oleh lembaga-lembaga tersebut, Anda tinggal download saja. Itu namanya data sekunder. Berikutnya di dalam statistika ada istilah populasi dan sampel. Ya, saya yakin pasti istilah ini sudah populer di telinga Anda, pernah baca atau pernah dengar gitu ya. Kalau populasi itu adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Ya. Jadi kalau misalkan ya Anda ingin melakukan penghitungan sensus penduduk, nah itu harusnya populasi yang dihitung ya. Semua masyarakat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur ya itu perlu di sensus, perlu dihitung untuk meyakinkan diri berapa sih sekarang jumlah penduduk Indonesia itu populasi ya, seluruh masyarakat Indonesia. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, PR-nya adalah sampel itu harus bisa memberikan gambaran yang sebaik mungkin tentang populasi. Sehingga dengan mengambil sebagian dari populasi itu, kita bisa berbicara keseluruhan dari populasi kita. Ya, jadi dengan beberapa sampel yang kita ambil, harapannya sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Contoh sampel yang paling gampang adalah pada saat quick count. Ya, pada saat pilkada ataupun pada saat pilpres ya, pemilihan presiden, data-data dari lembaga survei itu pakai sampel dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, makanya pada saat pencoblosan pemilihan presiden ya, jam 10 aja atau jam 11 aja udah keluar itu hasil sementara quick count ya, hitung cepatnya. Itu lembaga survei menggunakan sampel. Pak, hasilnya kok beda-beda sih Pak dari beberapa lembaga survei? Ya karena setiap lembaga survei itu punya metode tersendiri dalam menghitung berapa banyaknya persentase misalkan yang telah memilih Jokowi ataupun yang memilih Bapak Prabowo misalkan ya. Itu metodenya berbeda. Sehingga hasilnya berbeda, masuk akal nggak masuk akal. Termasuk pemilihan sampelnya pun bisa berbeda ya. Misalkan satu lembaga ngambil yang di Jawa Timur tuh semuanya diteliti. Ya, atau yang lembaga survei satunya untuk Provinsi Jawa Timur hanya kota-kota besar saja misalkan ya. Nah, itu bisa membuat hasil survei atau hasil quick count itu berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kenapa? Karena pengambilan sampelnya berbeda,
Kemudian metodenya juga berbeda, gitu ya. Metode pengambilan sampelnya misalkan itu juga berbeda. Sehingga hasil quick count dari masing-masing lembaga survei itu berbeda pun itu hal yang sangat wajar. Tergantung seberapa valid sebenarnya metode yang dipakai oleh lembaga survei itu dalam menghitung cepat, misalkan dalam pemilihan presiden. Itu tentang populasi dan sampel ya, karena nanti pada saat Anda skripsi pun harus juga memilih sampel yang tepat ya, yang bisa mewakili populasinya. Terlepas nanti Anda di konsentrasi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, ataupun di manajemen operasional. Karena 4 konsentrasi inilah yang ditawarkan di program studi manajemen. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari sesi 1 ini. Terima kasih.